terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Menjuah-juah salam buat kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita menjalani kehidupan kita dan melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk terlebih dahulu bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami, atas istirahat kami, dan kami juga bersyukur atas pagi hari ini, atas kehidupan, atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Sebelum kami menjalani dan melakukan aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, firman-Mu lah kekuatan kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, menerimanya di dalam hati kami, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan ini diungkapkan oleh Ayub setelah mendengar Sofar, sahabatnya, yang terus menghakimi Ayub bahwa semua penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh Ayub tidak lain karena dosa dan kejahatan Ayub sendiri. Tidak mungkin hal yang buruk terjadi atas Ayub kalau dia tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Pernyataan ini sangat menyakitkan hati Ayub. Tentu Ayub menyadari bahwa dia bukan orang yang suci, ataupun bukan berarti dia tidak pernah jatuh ke dalam dosa, tapi apa yang dituduhkan oleh teman-temannya itu sepertinya jauh daripada kehidupan Ayub. Karena itulah setelah dia mendengar perkataan Sofar sahabatnya itu, Ayub mengatakan, konon hikmat ada pada orang tua
dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Jadi boleh kita katakan bahwa so far sahabat daripada Ayub ini usianya sudah tua, sudah lanjut umurnya, yang seharusnya dia memiliki hikmat dan pengertian. Namun Ayub melihatnya bukan hikmat dan pengertian yang keluar dari mulut saudaranya itu, sahabatnya itu, melainkan penghakiman yang ditujukan kepada Ayub sendiri. Karena itulah kemudian Ayub mengatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Dari pengalaman itulah Ayub menegaskan bahwa pada Allah lah ada hikmat dan kekuatan. Karena apa yang dia dapatkan dari sahabat-sahabatnya, dari Sofar yang sudah lanjut umur dan usianya yang sudah tua, justru bukan memberikan kekuatan bagi Ayub untuk bertahan dalam penderitaannya, jalan keluar dari permasalahannya. Malah Ayub merasa dihakimi bahwa semua itu terjadi karena dosa dan kejahatannya. Karena itulah dia berkata, pada Tuhanlah ada hikmat dan kekuatan, pertimbangan dan pengertian. Artinya Ayub sadar bahwa pada waktunya Tuhan akan menunjukkan pertimbangannya, keadilannya, karena semua sengsara yang dihadapi oleh Ayub, Ayub sendiri sadar itu tidak terkait dengan dosa dan kejahatannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, bahwa semakin bertambah usia kita, ketika kita telah menjadi orang tua yang dewasa, lanjut umur, memang seharusnya hikmat dan pengertian itu, pertimbangan itu ada pada kita. Sehingga tutur kata kita atau perkataan-perkataan yang kita sampaikan kepada orang lain sekiranya boleh membangun mereka. Apabila mereka memiliki masalah, kiranya mereka menemukan jalan keluar atas nasihat kita. Artinya dapat memimpin orang untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Tetapi kenyataannya sering tidak seperti itu. Bahwa pada orang tua, pada orang yang lanjut umurnya, yang diharapkan ada hikmat, pengertian, dan pertimbangan, kadang jauh daripada itu. Tapi jangan kecewa, karena kita mempunyai Tuhan yang padanya ada hikmat dan kekuatan, ada pertimbangan dan pengertian. Daripadanya kita akan menerima hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi mungkin kita pun seperti Ayub pada hari ini menghadapi pergumulan, persoalan yang barangkali orang menilainya karena kekurangan kesalahan kita, tapi bisa jadi bahwa sebenarnya kita tidak tahu apa yang menyebabkan kesusahan, pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jika demikian, percayalah, Tuhan yang penuh hikmat, Tuhan yang penuh kekuatan, pertimbangan dan pengertian akan membebaskan kita, akan memberikan kelegaan dan jalan keluar kepada kita. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan, dan tidak ada satupun yang dapat terjadi dalam hidup kita di luar rencana dan rancangan Tuhan, di luar hikmat dan perkenanan Tuhan. Karena itu kita percaya setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, semua untuk memproses kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik, lebih hebat lagi pada hari-hari yang kita jalani. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah kehidupan kami sering yang kami harapkan dari mereka yang sudah lanjut umur, dari orang tua,
ialah pimpinan, tuntunan, dan nasihat, tapi bisa jadi kami bukan mendapatkan hal itu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang adalah sumber hikmat dan kekuatan, Tuhan yang penuh pertimbangan dan juga kasih sayang, bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami di luar rencana dan rancangan Tuhan. Dan kami tahu, kalaupun kesusahan, kesengsaraan, penderitaan yang saat ini kami alami, Tuhan sedang berproses untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan yang ada di GBKP Rumbun Cisalak, mulai dari hamba-Mu, pendeta dan keluarga, Pertua Diaken Emeritus, Nora Naras Emeritus, Pertua Diaken dan Nora Naras, serta pengurus kategorial Zaitun Mamre Muria Permata, pengurus KKR, guru KKR, dan pengurus PJJ. Berkati semuanya Bapak dengan kesehatan yang baik, berkati dalam usaha yang mereka lakukan sehingga berhasil dan beruntung, dan biarlah perlindungan Tuhan atas kehidupan mereka. Kiranya penyakit jauh daripada mereka, dan kiranya damai sejahtera Allah melimpahi kehidupan mereka. Anak-anak kami KKR berkati dalam tumbuh kembangnya, demikian juga Permata di dalam kemudaannya. Sekiranya ada jemaat Tuhan di Rumbun Cisalak yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau dalam pemulihan, mari Bapak Engkau yang memberkati dan memberikan kesehatan kepada mereka. Berkati keluarga lepas keluarga dalam usaha dan pekerjaan, dalam seluruh aktivitas yang mereka lakukan sepanjang hari ini. Kami juga berdoa Bapa buat seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu, dimanapun berada, khususnya di Kelasis Jakarta, Kalimantan. Biarlah berkat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas segenap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampunkan kami atas salah dan dosa kami, karena kami datang berdoa dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.